tidak seperti yang dibayangkan. Siap. Pasti kalau orang yang nggak tahu pasti nganggapnya, oh kita udah pakai manajemen udah aman. Gitu. Nah, ya itu pasti Pak. Ya. Tapi sebaiknya mungkin orang ya harus paham dulu bahwa manajemen itu yang membantu kita kan gitu. Tapi semuanya ya balik lagi ke kita. Nah, Tapi omsetnya udah bagus loh. tapi ini Pak, Hai Laundry Friends Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, saya masih di area roadshow Apik Group dan Apik Management dan Apik Community di Surabaya. Kali ini kita datang ke laundry salah satu kliennya Apik Management di daerah Surabaya Selatan nih Bu, berarti ya? masuk area Sidoarjo. Oh, sudah masuk mau area Sidoarjo. Dari Surabaya Selatan ke selatan lagi. Seperti itu. Ya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya di samping saya, ibu yang cantik ini di sebelah saya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol membangun bisnis laundry. Mungkin setahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu, saya juga udah lupa. Tanpa panjang lebar, kita langsung kenalan dengan ibu yang samping saya. Dengan saya Lave. Selamat datang buat Pak Apik dan terima kasih banget. Suatu kehormatan buat saya Pak Apik bisa datang ke laundry saya. Siap. Terima kasih Bu Lave. Dengan segala kesibukannya, beliau masih menyambut kita. Iya sih. Nah, kemarin kan kita juga habis ada acara Kopdarnas Asosiasi Laundry. Setelah itu kita juga ada Apik Roadshow bersama Apik Community. Makanya Bu Lave ketemu. Jadi baru sempat sekarang untuk datang ke sini. Dan kita sedang ada di Ayure Laundry. Nah, kenapa namanya Ayure Laundry? Karena mengambil dari ciri-ciri orang Surabaya. Oke. Kalau orang Surabaya kan, ayo rek, ayo rek. Nah, Ayo, gitu. Rek. Jadi, oh iya kenapa nggak pakai itu aja ya gitu. Nah, Ayure Laundry itu dibangun dari tahun berapa, Bu? Kebetulan baru dapat setahun ya. Jadi Setahun ini? bulan Juli 2023. Oke, Juli 2023. Berarti kemarin ulang tahun ya? Iya, Pertama habis ya? ulang tahun. Siap, puji Tuhan. Sudah ulang tahun yang pertama sekarang. Iya, betul. Nah, Bu Lave ini kerjasama dengan temennya, Bu Wulan ya. Iya. Posisinya ada di Batam. Dulu kalau nggak salah saya masih ingat itu tektokannya lewat Zoom Meeting atau Google Meet ya. Iya, betul. Untuk deal-dealan, kondisinya gimana, lokasinya gimana, ini prospek nggak laundry di sini. Iya, betul. Seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kenapa Bu kok bisa milih laundry Bu? Bisnisnya? Awal mulanya kan kebetulan Bu Wulan juga ini kan sering keluar kota. Yes. Terus mau nggak mau kan sering laundry juga. Terus ketika ke Surabaya kan juga sering laundry tuh. Terus tiba-tiba nyeletuk kan, kenapa kita nggak bikin laundry aja ya? Kita loh sering laundry kan gitu. Kenapa nggak laundry aja? Akhirnya ya itulah mulai terus cari-cari gitu sih Pak. Oke, berarti dengan ide mau buka laundry gitu, akhirnya buka laundry aja ya? Iya. Nah, terus apa yang dilakukan setelah sudah dapat ide tadi? Otomatis kan nggak ngerti apa-apa nih Pak untuk laundry. Yes. Kan harus seperti apa, Betul. apakah bisa jalan. Ya. Akhirnya ya cari-carilah di YouTube. YouTube langsung ya Bu? Yang YouTube dituju. langsung. Sempet saya kan maunya cari yang di Surabaya kan Pak. Yes. Tapi kebetulan kok di YouTube namanya Pak Apik. Siap, terima kasih. Nah, jadi saya otomatis kan lihat YouTube-nya tuh Iya, Pak. Saya siap. belajar terus kan. Iya. Jadi sebelum saya Mulai. cari yang lain, Cari yang saya lain. apa itu lihat Cari YouTube-nya Pak Apik terus sih, sambil saya cari lokasi kan. Ya. Terus saya sempat pikir kalau misalnya Pak Apik dari Jakarta, saya gimana ya? Tapi ketika saya cek, ternyata yang di sini banyak yang pakai punya Pak Apik kan gitu. Benar. Tapi apa cari Surabaya dulu, sempat kayak gitu sih Pak. Siap. Terus ketika saya cari Surabaya, otomatis setelah saya lihat punya Pak Apik, beda jauh. Meskipun Oke. sama-sama di Surabaya. Benar. Jadi dari segi after sales atau dari pertama itu sudah kelihatan gitu Pak. Oh beda ya? Beda. Dari apa tektokan awal, Betul, diskusi di nah, awal seperti apa? Terus saya lihat
Terus YouTube-nya akhirnya yaitu saya berundingkan sama Bu Ulan. Baik. Terus kata Bu Ulan gimana? Kalau saya bilang ya Pak Apik inilah paling bagus. Udah nggak ada lagi ini Pak Apik ini. Jadi ya itulah akhirnya terus memutuskan untuk pakai punya Pak Apik gitu sih. Terima Gitu, kasih Pak. akhirnya pakai Apik Manajemen. Ya, di mana kita juga kadang juga lama di kontaknya saat itu. Tapi saat itu udah ada Mbak Rahma ya, Mbak Kiki ya. Sudah ada Mbak Kiki ya, karena sekarang tim kita sales ada 5 Bu. Jadi jangan khawatir, nggak terjawab WA-nya, terjawab cepat. Memang ini Pak, kalau dari awal sampai sekarang sudah banyak perbaikan Oh gitu. dan sudah bagus lah. Terima kasih, memang harus ada perbaikan terus ya Bu. Makanya kemarin waktu di acara yang Apik Roadshow itu kan dibilang nih kalau Apik ini ada sendiri-sendiri kan divisinya, terus ada Apik Community. Nah itu saya seneng banget sih Pak. Jadi Ibu bisa diskusi nanti. Iya betul. Puji Tuhan selama 4 tahun ini, jadi di Agustus ini kan tahun keempat Apik Manajemen itu sudah 400-an titik lebih lah yang sudah kami dampingin hingga saat ini. Itu di luar yang beli paket di Resik Supermarket Laundry. Nah dari situ kan banyak teman-teman, ayolah Mas bikin community yang memang satu naungan manajemen lah. Jadi biar kita ngobrolnya enak. Nah, karena pertimbangan itu dan kami sendiri sebenarnya memang ada goal. Jadi milestone kami salah satunya mau bikin Apik Community ini. Jadi untuk mewadahi ya eksklusif lah untuk lainnya Apik Manajemen karena mindsetnya sama, pemikirannya sama. Jadi untuk goalnya pun harusnya lebih enak. Standarisasinya seperti apa. Nah ini dengan setahun berjalan, lika-likunya kan pasti ada Bu. Kendalanya apa? Betul. Kendalanya sih mungkin ya di awal ya Pak ya. Kalau di awal memang tidak seperti yang dibayangkan. Pasti orang, kalau orang yang nggak tahu pasti nganggapnya, oh kita udah pakai manajemen udah aman. Gitu. Nah ya itu pasti Pak. Tapi sebaiknya mungkin orang ya harus paham dulu bahwa manajemen itu yang membantu kita kan gitu. Tapi semuanya ya balik lagi ke kita gitu. Tapi dengan adanya tim manajemen ya jadi lebih mudah pastinya Pak. Gitu. Benar sih, benar. Jadi oke, silakan. Tinggal ini aja sih Pak. Ya mungkin customer kan macam-macam nih Pak. Nah itu dari cara menghadapinya, terus sama ya memperbaiki sih Pak. Biar lebih rame. Lebih rame. Iya. Tapi omsetnya udah bagus loh. Tapi ini Pak, harus lebih semangat seperti teman-teman yang lain. Karena banyak yang sudah pakai Apik Manajemen tapi udah sampai buka cabang. Nah, berharapnya bisa buka cabang. Gitu, yang penting kalau buka cabang, 5 tangga bisnis. Tangga ketiganya harus siap. Systemizing-nya sama quality control, Bu. Ya, Ibu tadi cerita kalau katanya kalau ditinggal ikut Kopdarnas kemarin aja masih di WA-WA. Iya, betul. Nah, berarti kan Ibu harus nyiapin kepala toko yang tangguh, yang memang quality controlnya bagus, manajemen, manajerialnya lah paling nggak bagus. Itulah yang bagi kami sih biasanya kami wanti-wanti itu. Untuk kalau mau buka cabang, ya tangga ketiganya harus siap. Systemizing itu berarti kan kita tangga pertama yang nyari omset sudah jalan, profit sudah terbukti, SOP sudah mulai dirapikan, didokumentasikan tadi. Terus waktunya timnya nih. Karena jangan sampai kalau nanti Ibu bikin cabang kedua, Ayore yang di cabang baru nggak sebagus cabang yang pertama pelayanannya. Karena quality control tadi. Nah, itu yang selalu saya wanti-wanti. Kami sih, kalau teman-teman dari Resik Supermarket Laundry yang jualan mesin sih seneng-seneng aja, Bu. Bu buka cabang sebanyak mungkin kalau perlu. Saya berharapnya Resik buka di Surabaya. Nah, itu. Dari mana duitnya? Karena saya terus terang masih ngambil dari awal sampai sekarang masih ambil di ini kan, Resik kan. Iya, di betul, Jakarta? Pak. Di Jakarta. Itu Pak, saya pelanggan setia. Tapi nggak ikut jalan-jalan ke Malaysia ya? Belum dapat ya? Belum. Mudah-mudahan apa? Iya siap. Nanti tahun depan bisa di ini. Jadi di Resik Supermarket Laundry kan sekarang ada RMC ya Bu, Resik Member Card. Jadi nanti dapat poin. Jadi Ibu setiap belanja itu dapat poin sebenarnya. Nah itu harusnya di-redeem. Itu di-redeem sampai beli mesin bisa loh Bu. Belum tahu ya? Belum. Nah ini kayaknya informasinya kurang lengkap.
Nah, mudah-mudahan Surabaya segera diwujudkan, Bu ya. Amin. Amin, amin. Saya Apik Primadia, CEO dari Apik Group, mengundang teman-teman untuk hadir di acara Laundry Innovation Summit yang akan berlangsung tanggal 9 dan 10 Desember 2024. Jangan lupa hadir, saya tunggu. Teman-teman, ini kan ada 5 stek mesin ya. Mesinnya cucinya pakai 3 WF16 Samsungnya, WF16. Samsung WF16 sama 2 unit WF21, Samsung WF21. Dan dryernya pakai Mytek semua. Omsetnya tinggal menghitung aja, biasanya dengan 5 stek, omsetnya kira-kira berapa? Nah itu sekarang sudah tercapai, Bu. Sudah. Sudah. Ya. Sudah keren. Nah, langkah apa aja yang dilakukan, Bu? Tadi kan Ibu kan katanya ada kendala kan, kendala Ya. di awal, ya memang cari pelanggan, cari omset, terus pelanggan sendiri pun macam-macam karakternya. Nah, bisa nembus di omset seperti itu, yang awalnya startup mungkin ya biasa-biasa aja, bahkan kadang sepi, terus tiba-tiba akan seperti ini. Menurut Ibu apa yang dilakukan? Yang pasti ini ya Pak ya, harus dimulai dari dalam. Oke, Jadi internal ya. Internal terlebih dahulu. Kalau internal sudah bagus, baru kita bisa ini sih Pak, untuk cari pelanggan ini kita baru bisa maksimalin. Oke. Kalau dari internal sendiri kita belum bisa, ya otomatis nggak akan bisa maju sih Pak. Oke, Gitu. maksudnya internal itu gimana, Bu? Jadi dari segi SDM ya Pak ya, Oke. jadi harus ngikutin SOP. Jadi ketika Apik Manajemen mengajarkan harus mengikuti SOP di awal seperti ini, ya itulah yang harus diikuti. Yes. Jadi Oke. ketika kalau mau maju ya SOP itu Benar. kembali lagi. Ketika SOP tidak dijalankan, ya sudah, kita nggak akan pernah bisa maju gitu sih Pak. Betul. Jadi akhirnya dapat komplain banyak, pelanggan nggak Betul. balik lagi. Betul. Oke. Mumpung lagi di Ayure, kita akan review lokasinya. Tadi saya udah jalan-jalan, jadi emang keren banget, rapi banget, keren, tempatnya nyaman, terus harus lepas sepatu sebenarnya. Tadi sudah saya sampaikan ke beliau, Bu, coba pelanggan nggak usah lepas sepatu, nggak usah Siap. lepas sendal, itu harusnya lebih nyaman. Biasanya seperti itu. Ya caranya ya sepatu-sepatu yang dilepas sama pegawai ya ditaruh di belakang, jadi biar pelanggan nggak sungkan lah. Meskipun biasanya alasannya kayak dulu, kalau masih saya ingat lagi video yang terakhir itu Rumah Cuci Jambi. Rumah Cuci Jambi itu Mas Firman dan Mbak Febri itu bercerita, ya Pak Api, kalau dipakai sepatunya atau sendalnya nanti kotor. Ya memang harus kotor kayak gitu. Nanti tinggal dibersihin aja, maksudnya gitu loh. Tapi kita harus tahu nyamannya pelanggan biar buru-buru, karena biar cepet gitu loh. Karena kan ada pelanggan yang buru-buru harus lepas sepatu, ini dan sebagainya, kan repot dan sebagainya. Iya, betul. Nah, kalau umpama dipakai pun kan ya lebih nyaman biar cepet aja lah. Kita Iya. harus memudahkan itu sih sebenarnya itu. Nah, di sisi yang berikutnya adalah kita keliling-keliling tadi. Di ruangan ini adem, tapi katanya ngadep ke barat, panas sekali. Ngadep ke matahari Iya, terbenam ini, sunset. Terus di sini ada tulisan-tulisan bagus banget, ini doa-doanya, wah, keren. Ada pohon doa di sini. Iya. Ada pohon doa, ini ada LG Styler. Terus ini ada ruangan untuk satuan, kiloan, timbangan, kasir, terus belakangnya juga untuk treatment satuan, sepatu dan sebagainya. Terus ke lantai 2 lumayan hangat, menuju ke panas. Iya. Menuju ke panas. Nah, tapi beliau sudah siapkan segala hal. Exhaust-nya dibikin ada berapa titik tadi, termasuk turbin ya, Bu? Iya. Turbin, tapi tetap panas. Nah, tadi sempat saya menyampaikan Bu Lave, coba di prosesnya adalah, kemarin kan habis baca-baca atau nonton video apa, saya lupa. Jadi, biar udara sirkulasi biar cepat, memang harus ngambil udara dari luar. Jadi, exhaust-nya itu ada bolak-balik, ada usaha udara dari luar, nyedot udara dari luar, biar masuk ke dalam, jadi sirkulasi yang di dalam dikeluarkan. Nah, itu seperti kayak dryer juga sama. Jadi ada udara yang masuk sama ada udara yang keluar, seperti itu.
Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar cerita dari Bu Lave terkait membangun Ayorek Laundry, bahwa membangun laundry, membangun bisnis apapun pasti ada resikonya, pasti ada tantangannya, dan balik lagi bahwa ini kembali ke Bapak Ibu sebagai owner akan seperti apa. Karena kami pun dari Apik Management nggak pernah menjanjikan pasti akan sukses, pasti akan rame. Tapi kami menjanjikan semua sistem berjalan dengan baik. Jadi kita akan jagain untuk itu. Tapi ya balik lagi, karena ini masih banyak kaitannya dengan SDM, jagain SOP seperti apa, quality controlnya seperti apa. Nah itu penting banget di bisnis, terutama bisnis laundry yang masih banyak manpower-nya. Rencana ke depan apa Bu Lave? Jadi kita tanya lagi Bu Lave, mungkin rencana ke depan seperti apa Bu? Setelah ngikutin kelas dari Pak Apik, ketemu Pak Apik, nah udah banyak masukan-masukan, ya mungkin itulah yang harus dipraktekin, harus segera dieksekusi. Dieksekusi ya Bu. Betul. Banyak sekali catatannya kayaknya. Jadi Ya, saya kemarin lihat di kelas yang roadshow ya, jadi ada 60-an orang, targetnya cuma 30 orang Bu itu sebenarnya. Target kami cuma 30 orang, ya puji Tuhan ternyata 60 orang hadir. Terus akhirnya sampai kursinya kurang-kurang kemarin, tapi ya saya amazing-nya adalah ini teman-teman ternyata nyatet semua. Saya kira itu sering dengerin saya di YouTube, sering saya live, ini kan materi yang biasa saya sampaikan, atau mungkin saya lupa ya, nggak nyampein di materi, tapi nyampeinnya di kelas-kelas khusus misalnya. Tapi ya mudah-mudahan bisa dieksekusi Bu, poin-poin kemarin, tips apa yang harus dilakukan. Kalau kita sebagai pebisnis, kita harus tahu strength-nya kita di mana, weakness-nya di mana, terus ada opportunity apa, sama threat-nya nih, ancamannya apa nih selanjutnya. Gitu. Terima kasih Bu Lave atas sharing hari ini. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Justru ini Pak, saya yang sangat terima kasih dan suatu kehormatan Bapak bisa mampir ke laundry saya. Sama-sama. Karena belum tentu bisa ketemu langsung sama Pak Apik, apalagi untuk konsultasi langsung. Kan kalau lewat WA udah biasa tuh Pak, tapi kalau didatang ini kan luar biasa. Betul gitu Pak. Dan mudah-mudahan dengan adanya masukan-masukan dari Bapak, nanti ya kedepannya Ayorek Laundry bisa lebih maju, bisa buka cabang seperti yang lain. Wah sih, keren, luar biasa. Luar biasa teman-teman semangatnya Bu Lave, meskipun beliau sendirian karena bulan ada di Batam. Iya betul. Dan sama timnya, ada berapa orang Bu timnya? 5 orang, tapi luar biasa, omsetnya udah banget. Dan beliau lagi diskusi tadi bagaimana sih untuk menjaga ritme tim, quality control seperti apa, sudah waktunya autopilot belum, karena saya tinggal sebentar aja masih ini. Ya, kita tadi kasih ide-ide, beberapa ide yang memang bisa dijalankan, termasuk tampilan laundry-nya di depan akan seperti apa, biar eye-catching, orang langsung lihat, dapat hook-nya gitu loh. Orang langsung, wih keren ya, ada laundry Ayorek. Nah, jadi kayak narik orang untuk datang ke sini. Teman-teman yang daerah Surabaya dan sekitarnya, monggo mampir di sini di Ayorek Laundry. Entah mau ngobrol tentang bisnis laundry silahkan dengan Bu Lave, tapi janjian dulu karena beliau juga repot. Atau mungkin kalau pengen nyuci silahkan teman-teman area Surabaya, Sidoarjo, nah, perbatasan ke Sidoarjo, mampir ke Ayorek Laundry di Instagram maupun di Google Map-nya. Ya, nanti Google Map-nya tinggal dilihat ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Lave atas waktunya. Sukses terus, salam buat Bu Wulan. Teman-teman yang nonton, terima kasih banyak. Sebelum selesai, kita kasih buku dulu sebagai kenang-kenangan. Nah, ini ada buku. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak loh, Pak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Lave dari Ayorek Laundry. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.